dan Roh Kudus. Tuhan, kami datang kepadamu memuji dan menyembahmu karena kami sadar bahwa Engkau yang telah menebus kami dan bagian kami adalah menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu, dan saat ini kembali kami datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan dan melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, urapi bibir mulut lidah hamba-Mu ya Bapa, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Anugerahkan kami telinga seorang murid supaya kami dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Bapa yang baik, kami perintahkan juga malaikat berkemah sekeliling tempat ini mengawal pemberitaan firman dari awal sampai pada selesainya. Tuhanlah yang berdaulat sepenuhnya dan Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kembali kita datang ke hadirat Allah, kita boleh memuji dan menyembahnya. Satu tujuan, kita rindu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk itu puji-pujian kita adalah suatu hal yang Tuhan nanti-nantikan. Penyembahan kita adalah bagian yang Tuhan mau supaya kita persembahkan senantiasa. Yang Tuhan mau adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Dan untuk itu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita boleh membuka Alkitab kita dari Amsal 10. Satu ayat saja kita ambil, ayat yang ke-22. Ini ayat hafalan ya, yang senantiasa disampaikan bahkan kepada anak-anak tunas remaja sekolah minggu. Mari kita baca bersama Amsal 10 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama serentak 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Puji Tuhan. Ada amin. Di sini dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang akan memperkaya kita. Susah payah kita tidak akan menambahi. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan karena kita masih hidup, tentunya itu juga Tuhanlah yang memampukan kita. Coba kalau kita mengalami kondisi fisik yang sakit, kita tidak bisa bekerja. Ya. Tapi kalaupun kita sehat dan kita bekerja, bahwa segala usaha kita tidak akan memperkaya kita. Yang memperkaya kita adalah berkat Tuhan. Ada amin? Berkat Tuhanlah yang memperkaya kita. Makanya dikatakan di sini, dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Kalau kita baca ayat 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua ini telah difirmankan bagi kita ya lewat Salomo. Salomo telah mendapatkan semua dan ditulis di kitab Amsal ini untuk mengingatkan kepada kita supaya mari kita sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Salomo adalah orang yang terkaya, yang tidak akan pernah ada orang yang seperti Salomo kekayaannya. Dan dia hanya minta satu hal. Dia minta hikmat. Tuhan menawarkan supaya apa yang ia minta dia akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi dia hanya minta satu hal. Berikan aku hikmat. Ternyata dia dengan pengenalannya akan Tuhan, maka semua Tuhan berikan kepadanya. Tidak hanya hikmat, tetapi kekayaan secara material, secara kekayaan dalam bentuk material itu diberikan oleh Tuhan.
Nah, itu juga yang katakan bahwa Tuhanlah yang memperkaya kita. Tapi kembali lagi bahwa seringkali kita melupakan Tuhan dalam semua perencanaan kita. Kita merasa mampu dari semua apa yang kita kerjakan, sepertinya kita mampu untuk memperkaya diri kita. Sebenarnya semua itu adalah hanya karena kasih anugerah Tuhan. Ada amin? Ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam apa yang menjadi bunyi firman ini. Berkat Tuhanlah yang memperkaya, yang memberikan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Susah payah kita tidak akan menambahi dari semua apa yang kita telah dapatkan. Bu, ya, cepat sembuh Bu ya. Mohon maaf belum sempat ke sana, Ibu yang udah ke sana. Oke, baik. Nah, kita perhatikan dengan baik. Kalau di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini semua adalah ayat hafalan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Bahwa kalau kita mendahulukan Tuhan dalam semua apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan mendengarkan seruan hati kita. Dia akan memperhatikan kehidupan kita. Dia akan selalu menggenapi kebenaran firman-Nya jika kita sungguh-sungguh percaya dan meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berpikir bahwa dengan saya bekerja dan saya mendapatkan segala sesuatunya, saya tidak membutuhkan Tuhan. Karena saya mampu. Perlu kita tahu bahwa hidup ini setiap hari semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa dengan kita diberikan kemampuan saat ini, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, pertama yang kita harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Karena itu tugas utama yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya. Kalau belum percaya, saya kira ya tidak menjadi satu hitungan bagi Tuhan. Tetapi jika kita mengaku orang percaya, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam semua perencanaan kita. Dalam Yakobus 4 di sana dikatakan. Tetapi kita seringkali merasa mampu dari semua apa yang kita lihat, bahwa seakan-akan dengan kita melakukan segala sesuatu yang kita anggap bahwa itu adalah bagian yang harus saya kerjakan. Tapi seringkali kita melupakan bahwa Tuhanlah yang merancangkan yang terbaik buat kita. Makanya dikatakan di Matius 6 itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulukan Tuhan dalam semua apa yang kita harus kerjakan. Ya puji Tuhan, kita ada pembacaan Alkitab setiap pagi, ya, setiap malam, ya sudah perpindahan waktu ya, dari jam 12 dan sudah bisa jam 12.30 sudah bisa kita lapor. Ya, artinya hari lepas hari ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Untuk kita mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu merencanakan segala sesuatu itu baik bagi kita. Bukankah Dia juga berfirman dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu rancanganku atas kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada masa depan yang penuh harapan. Kalau saja kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang akan memberikan masa depan, di dalamnya ada damai sejahtera, kenapa kita meninggalkan Tuhan? Dalam semua apa yang kita rancangkan seakan-akan karena kekuatan kita, seakan-akan karena kemampuan kita, karena kepintaran kita, karena kita bisa untuk melakukan segala sesuatu, lalu kita meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, kita yang ada ini saya kira ya terujilah kita ya. Tapi kembali lagi, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya tidak hanya sekedar kita menjadi orang percaya. Baik, kita akan lihat 5 poin apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang senantiasa diberkati kita. Di dalam kata diperkaya,
ya sebagai orang yang diperkaya oleh firman Tuhan. Dikatakan begini di ayat yang ke-22 bagian terakhir. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau Tuhan yang memperkaya kita, Tuhan yang memberikan kita kekayaan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kaya di dalam hal apa sebagai orang percaya? Tentunya kaya dalam hal pengenalan kita akan Tuhan. Ada amin ya? Itu dulu. Kalau masalah kaya di dalam hal lahiriah, tidak ada yang boleh sombong di dalam hal itu. Karena Tuhanlah yang menyediakan bagi kita. Baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Sama-sama sampai dengan saat ini orang makan. Kecuali malas. Makanya kata malas itu firman Tuhan katakan, jangan makan. Tetapi perkara tentang kita harus makan, itu Tuhan sediakan semuanya. Saya mau sampaikan. Berkat sumbernya hanya satu. Ada amin? Ada amin? Seharusnya kita percaya bahwa berkat itu sumbernya hanya satu. Tuhanlah yang memberikan berkat kepada umat manusia. Makanya dikatakan tadi bahwa baik orang yang tidak percaya maupun orang percaya, maka dia harus makan. Selama dia ada di dalam bumi ini, dia ada hidup di atas bumi ini, di bawah kolong langit, semua orang harus makan. Ada amin? Karena oleh sebab itu semua orang ditanggung oleh Tuhan dalam hal perkara makan minum. Perkara tentang kaya harta dengan miskin harta itu masing-masing. Ya, kata rajin itu di situ ada. Tetapi juga ada banyak orang yang rajin tetap saja miskin. Karena tidak diperkaya oleh pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Nah, seringkali kita mengkonotasikan bahwa pengetahuan ini kalau kita belajar supaya menjadi anak pintar, makanya kita minta supaya anak kita, bahkan kita petuk anak kita supaya dia pintar, dia belajar. Tapi ingat, dalam arti tentang masalah pengetahuan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah pengetahuan akan sumber kekayaan, yaitu Allah itu sendiri. Pengetahuan akan firman. Jadi pertama-tama adalah kita harus sampai kepada satu tujuan di mana Tuhan mau supaya memperkaya kita di dalam hal pengetahuan tentang sumber kekayaan yang sepenuhnya. Sumber kekayaan yang sempurna. Nah, satu hal yang kita pelajari bahwa berkat itu satu sumbernya dari Tuhan. Semua orang yang ada di dalam dunia ini mengambilnya dengan caranya masing-masing. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia ambil dengan cara menipu. Orang yang tidak takut kepada Tuhan dengan cara mencuri. Yang tidak takut dengan Tuhan, dia akan ambil dengan cara apa saja. Dia akan lakukan selama dia merasa bahwa saya harus mendapatkannya. Karena saya membutuhkannya. Banyak orang yang tidak pernah puas dengan satu mobil. Katakanlah seperti itu. Maka dia akan berusaha untuk supaya dia mendapatkan 2 atau 3 mobil. Satu motor tidak cukup. Karena dalam rumahnya ada berapa orang. Maka dia akan berusaha supaya ada 3-4 motor. Tidak cukup dengan satu rumah. Bahkan suami istri yang bahkan belum memperoleh anak karena masih muda. Ya, dia sudah memiliki kalau boleh ada 4-5 rumahnya. Ini yang disebut dengan tamak. Ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Yang dimaksud dengan kaya yang sebenarnya yang Tuhan tahu, yang Tuhan taruh, yang Amsal katakan di sini adalah kaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang perlu kita sadari. Tetapi kembali lagi bahwa berkat yang daripada Tuhan, orang beriman, dia akan mengambilnya dengan cara yang benar. Ada amin? Nah, oleh sebab itu berkat Tuhan berkat itu sumbernya hanya satu. Kita tidak boleh tertipu dengan iblis. Iblis senantiasa mencoba untuk mempengaruhi kita. Ya, supaya kita meraih segala sesuatu.
Ada juga orang yang sebenarnya tidak ada salahnya kalau dia diberkati, dia memiliki 1-2 yang tadi yang disebutkan. Dan dia mampu untuk mendapatkan itu. Tetapi akhirnya dia lupa Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhanlah yang akan memperkaya dia. Dan akhirnya dia lupa. Ya, dia lupa. Tapi kembali lagi bahwa kalau saja kita sadari bahwa seringkali yang membuat kita lupa karena ambisi kita. Berkaitan tentang ambisi ya. Ambisi ini tidak boleh sebenarnya sebagai orang percaya. Ambisi itu berlebihan namanya. Ya, tapi kalau kita diperkaya oleh karena Tuhan mau supaya kita jadi kaya, di sana ada maksud Tuhan untuk supaya kita juga boleh berbagi, supaya kita boleh menjadi saluran berkat. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan lihat beberapa hal dari Amsal 3 ayat yang kelima. Jadi berkat itu satu sumbernya, yaitu dari Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya menghadapi semua itu supaya kita tahu bahwa ternyata Tuhan mau supaya kita perlu ya bijaksana di dalam menyikapi hidup ini. Yang pertama, ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang penting. Di dalam arti kekayaan, di dalam arti kita kaya, yang Tuhan maksud adalah kaya dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan bagaimana menyikapi hidup ini. Yang pertama, ayat yang kelima, bagian pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena dari sanalah sebenarnya hidup yang sesungguhnya. Saya teramat ya percaya bahwa banyak orang yang sebenarnya diperkaya dengan harta jasmani, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu nanti dijawab di ayat yang ke-10 kalau nggak salah di sana ya. Ya, ayat yang 9. Nah, di dalam hal inilah kita harus tahu ternyata memang pengenalan kita akan Tuhan akan memperkaya kita di dalam memanage kehidupan kita dengan bijaksana. Makanya takut akan Tuhan penting. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, artinya di dalam semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan bijaksana di dalam menyikapi hidup ini. Kita akan bijak di dalam menyikapi hidup ini. Pastinya pengenalan kita akan Tuhan akan memperkaya kita di dalam bertindak. Memperkaya kita di dalam menyikapi hidup. Memperkaya kita di dalam banyak hal. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Orang kaya yang takut akan Tuhan, kita lihat, itu luar biasa. Mereka tidak ambil bagian di dalam mungkin di altar ini. Ya, ini sebenarnya penuh kemuliaan Tuhan. Makanya saya takut sebenarnya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu memang tidak sembarangan. Ya, kemarin ada menyampaikan bahwa saya nggak usah saya khotbah, kalau boleh saya WL aja. Enggak, kalau Tuhan kehendaki, karena khotbah kita bukanlah sesuatu hal yang tekstual, tetapi khotbah kita adalah hidup kita. Ada amin, percaya ini. Khotbah kita itu adalah hidup kita. Artinya keseharian kita itu walaupun kita tidak khotbah di sini, itu sebenarnya memancarkan tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Coba minta tolong dibacakan 2 Korintus 3 ayatnya 2 dan ketiga. Itu dia. Bisa baca, ayo. 2, 3. Kamu adalah surat
pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi khotbah kita bukanlah sesuatu hal yang harus disampaikan secara tekstual. Bukan. Sebenarnya khotbah kita adalah hidup saya, keseharian saya, itulah yang dapat memberkati banyak orang. Makanya dengan senyum aja, ya kita sudah memberkati orang. Jadi jangan salah-salah, jangan sampai kita justru sikap hidup kita, ya menggambarkan sesuatu hal yang membuat banyak orang tersandung. Seringkali kita dengan kita ketemu dengan seseorang, muka kita membuat orang tidak sejahtera. Sikap hidup kita, mimik, body language, artinya sikap hidup kita tidak memberikan suatu gambaran yang membawa damai sejahtera. Nah, lanjut ayatnya yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, tertulis bukan dengan tinta, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah. Tidak ditulis di loh batu, tetapi ditulis di loh daging, yaitu dalam hati manusia. Dalam hal inilah sebenarnya sikap hidup kita adalah memberikan suatu gambaran bahwa kita akan menjadi berkat atau tidak. Perkataan kita adalah satu sikap yang akan memberkati atau tidak. Perkataan kita adalah perkataan, apakah perkataan kita yang akan memberikan damai sejahtera atau tidak. Akan terpancar di situ. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau kita berdiri di sini berbicara tentang firman Tuhan, puji Tuhan, iya kita baca, oke ada. Tetapi adakah kita, keseharian kita adalah seperti ayat yang kita baca? Nah, di dalam hal inilah kita perlu tahu bahwa ternyata memang sikap hidup kita akan menjadi suatu ketentuan yang menjadi sarana dan saluran berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yang ketiga, ayat yang ke-7, jangan engkau menganggap dirimu bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini semua adalah sesuatu hal yang menjadi satu ketentuan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar memenuhi syarat menjadi orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti tadi yang dikatakan bahwa berkat Tuhan itu seperti apa yang kita baca tadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar menjadi saluran berkat di mana damai sejahtera terpancar dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bukan seperti apa? Oh, saya baca firman. Iya, firman ini kan baru dibaca. Apakah kita menghidupi firman itu? Belum tentu. Tapi jika kita hidup sungguh-sungguh dalam firman, maka tanpa engkau berkata pun bahwa firman berkata seperti ini, itu sudah terpancar di situ. Itu sudah akan menjadi satu gambaran bahwa orang terberkati dengan sikap hidup kita aja. Nah, ada aura damai sejahtera. Nah, kalau kita hidup dalam Tuhan dengan ketemu aja, dikatakan gini, saya pernah di salah satu tempat di klinik Berkat Agung. Ada pasien yang datang dan ketemu dengan dokter. Begitu ketemu dengan dokter, dia mengatakan, Pak dokter, saya sudah sembuh dengan saya lihat wajah dokter. Ini kan suatu atmosfer positif dari seorang yang memiliki hidup yang memberkati. Artinya ada kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, seseorang datang dan dia mengatakan saya sudah sembuh dengan saya hanya ketemu dengan Pak Dokter. Belum diobati sudah sembuh. Iya. Ini yang sebenarnya atmosfer positif yang kita harus pancarkan. Makanya dikatakan ada
hidup kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang keempat dikatakan di ayatnya ke-8, ayat yang ke-7 masih ayat ketiga tadi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, di dalam apa yang tadi saya katakan bahwa seringkali hidup kita tidak memancarkan atau tidak memberikan suatu gambaran yang membawa damai sejahtera kepada seseorang. Sehingga akhirnya seseorang merasa risih keberadaannya tak kala waktu dia berhadapan dengan orang yang seperti ini. Nah, seharusnya kita yang mengenal Tuhan, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dengan ketemu aja, kita bisa ketemu aja seperti ini, artinya bertatap muka seperti ini, sudah ada pancaran. Ada sesuatu hal yang dapat yang kita dapatkan dari seseorang yang cinta akan Tuhan. Kenapa? Karena firman itu hidup dalam hidup kita. Ada amin ya? Nah, harusnya Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang adalah sumber kehidupan kita, itulah yang sebenarnya yang memperkaya kita. Kalau kita kembali ke Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Ukurannya adalah bukan berarti kita diberkati secara lahiriah, tetapi diberkati secara rohani. Ukurannya ada di situ. Kalau masalah ukuran secara lahiriah, saya kira ya banyak orang yang sudah kaya tapi masih ada yang lebih kaya. Nah, yang lebih berbahaya, yang tidak mengenal Tuhan, dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Kepada semua orang dia merasa bahwa dialah yang paling hebat dari semua yang ada. Nah, tapi ada yang lebih bahaya lagi. Sombong rohani. Nah, ini yang paling berbahaya. Sudah miskin, merasa dia yang lebih. Ya, di dalam hal inilah sebenarnya hikmat Tuhanlah yang akan memperkaya kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo. Hikmat Tuhanlah yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena kalau hikmat Tuhan ada pada kita, segala sesuatunya sebenarnya nggak usah engkau takut. Hidup ini Tuhan jamin. Ada amin ya? Itu tadi Matius 6 ayat 33. Hidup ini Tuhan jamin. Ya, yang membuat kita seringkali merasa bahwa segala sesuatunya ya agak kesulitan karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Nggak usah takut dengan hidup ini. Ya, kalaupun ada yang bilang bahwa nanti tahun 2023 akan menjadi tahun yang menakutkan. Bu Pon kata, tahun yang menakutkan. Saya bilang nggak ada itu. Sejak dari zaman zaman dahulu yang Tuhan di mana katakan percayalah kepadaku, ya percayalah kepadaku. Sebenarnya Anda usah pernah ragukan tentang hal itu. Iya, umat Israel itu tidak ada yang sampai kepada tanah perjanjian karena mereka mendua hati. Mereka tidak percaya. Makanya akhirnya tidak sampai kepada tanah perjanjian. Yang keluar dari Mesir tidak sampai kepada tanah yang melimpah madu dan susunya. Kenapa? Karena mereka mendua hati. Mereka adalah orang-orang yang bersungut-sungut. Seharusnya percaya saja. Maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Dengan kata percaya sebenarnya. Tetapi kata percaya harus disertai dengan sikap hidup. Ya, sebagai orang percaya. Nah, di dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa menggenapi janjinya. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ke-9. Nah, ini dia. Dalam hal melayani, nggak usah harus berdiri di sini, harus ada di sini, nggak. Sebenarnya gampang dalam melayani Tuhan. Kalau takut akan Tuhan ada, kembali ayat yang ke-5, ya. Sebenarnya gampang. Kalau kita kaya secara rohani, itu tadi sudah saya kasih gambarannya, orang akan terberkati. Ada amin? Sebenarnya kalau kita kaya secara rohani, hidup kita aja itu sebenarnya sudah pemberian. Senyummu aja berharga itu. Ya.
Sikap hidup kita ini berharga. Tapi ada orang satu kali berkata, satu kali aja berkata. Gelepak-gelepak orang. Pembunuhan karakter. Seringkali perkataan kita mematikan pertumbuhan iman seseorang. Dan ini yang berbahaya. Tetapi jika kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh, sebenarnya nggak usah ngomong. Tuhan akan pakai kita untuk memancarkan, untuk melimpahkan damai sejahtera kepada orang-orang sekeliling kita. Dalam hal inilah sebenarnya kita lihat bahwa Tuhan itu sebenarnya kaya. Dan dialah yang memperkaya kita. Kalau tadi kembali Amsal 10 ayat 22. Nah, muliakan Tuhan dengan hartamu. Tadi saya sudah katakan bahwa harta yang utama adalah pengenalan kita akan Tuhan. Firman yang tertulis di dalam hidup kita. Itulah kekayaan utama bagi orang beriman. Ada amin. Jadi jangan langsung kita berkata bahwa oh ya nanti kalau saya kaya di sini, memang kita tahu di sini yang dimaksud muliakan Tuhan dengan hartamu. Tapi perlu kita tahu bahwa harta yang utama dalam hidup kita adalah kekayaan rohani. Baru masuk kepada harta. Orang banyak yang memiliki kekayaan jasmani banyak, tapi pelitnya ampun-ampun. Dia kalau tidak mengenal Tuhan, nggak boleh kurang. Hartanya kalau boleh jangan kurang. Ya, kita mengenal orang-orang seperti ini. Tetapi saya mengatakan begini. Bagi saya tidak ada yang pelit. Ukurannya adalah firman. Karena ada ayat mengatakan bahwa burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk melihara Elia. Untuk menyambung kehidupan Elia selama ada di dalam pengasingan. Burung gagak dipakai. Sebenarnya burung gagak itu adalah orang pelit. Nah, oleh sebab itu saya katakan tidak ada orang pelit di dalam Tuhan. Ada amin. Tuhan akan pakai. Bagi saya orang pelit pun akan tergerak hatinya. Pastinya. Saya teramat percaya Tuhan sanggup untuk menggerakkan orang pelit untuk memberkati saya. Ada amin. Dan bagi saya tidak ada yang pelit. Kenapa? Karena saya memandang semua orang sanggup Tuhan berkati. Dan untuk saya sudah menyaksikan tentang hal itu. Maka saya kira saya sudah mengalami hal itu. Jadi saya bilang tidak ada orang pelit. Yang pelit karena dia belum bertobat. Ada amin? Iya. Tetapi jika dia sudah bertobat, di sini dikatakan muliakan dengan hartamu. Tidak akan ada orang yang tidak mungkin orang yang sudah diberkati oleh Tuhan yang tidak merelakan bagian yang dia miliki. Tapi kalau dia belum mengenal Tuhan, kalau boleh jangan ada yang kurang dari hartanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu di sini dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Wow. Wah, siapa yang mampu ini? Gaji pertama kalau saya bekerja, ini yang disebut buah sulung. Aduh, penderitaan ini yang seperti ini. Bagi orang yang belum sampai kepada sisi yang disebut pengorbanan. Ya. Tetapi kembali lagi, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan memperkaya kita. Amin ya. Susah payah kita tidak akan menambahi. Orang yang saya teringat anak saya si Yohanes awal mula dia bekerja, pertama kali dia kerja. Kita tantang dia, kau mau nggak untuk memberikan buah sulung? Ternyata dia mau. Puji Tuhan. Oh boleh Pak. Ya, kemudian kau percayalah bahwa Tuhan akan berkatimu. Saya bilang, kau tidak akan sulit. Pastinya kau akan diberkati oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, berkali-kali dia pindah kerja, dia cari sendiri pekerjaan. Ya puji Tuhan, dia melihat bahwa campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Oke, tapi tidak cukup untuk itu aja. Dia harus lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya itu menjadi pergumulan kami. Supaya kalau boleh dia benar-benar aktif. Ini orang susah untuk bangun pagi. Ya kita mengertilah. Ya.
Kami pergumulan doa kami untuk hal itu ya. Nah, biarlah kiranya kita melihat bahwa campur tangan Tuhan sajalah yang akan mengubahkan segala sesuatu. Baik, kita lihat bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu. Satu hal yang kita boleh lihat di ayat yang ke-27 dari Amsal 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Dan kalau kita lihat dari ayat 9, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini sebenarnya bukan perkara tentang masalah mau atau tidak mau. Kadang-kadang kita berpikir, nantinya ya kalau saya beri, ya, dan dalam hal ini kalau belum mengenal Tuhan maka dia akan berpikir bahwa akan berkurang dari hartanya. Tapi seringkali ada orang yang sebenarnya dia mampu untuk memberkati. Jangankan orang lain, saudaranya sendiri, kalau dia belum bertobat, dia tidak akan rela untuk memberikan apa menjadi bagiannya. Makanya banyak orang yang akhirnya berebutan harta warisan, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Ya, karena tamak, karena tidak mengenal akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pengenalan akan Tuhan akan memperkaya kita. Yang terakhir ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Dalam hal inilah kita tahu kalau kita libatkan Tuhan, kita memang benar-benar diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya kita tidak akan pelit. Ya, sekalipun saya katakan kata pelit tidak ada bagi orang yang percaya. Bagi saya tidak ada yang pelit, karena orang yang pelit bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati. Nah, tapi kembali lagi, pertobatan adalah landasan utama. Yang penting untuk kita bisa bersikap seperti firman Tuhan katakan. Sebenarnya hanya karena dia tidak bertobat maka dia tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Karena dia belum bertobat maka dia merasa bahwa tidak cukup sekalipun sudah ada beberapa hal yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia masih belum berasa cukup. Karena memang manusia ini seperti liang yang tidak akan pernah berhenti untuk menelan apa yang akan ditaruh ke dalamnya. Nah, di dalam hal inilah kita harus tahu bahwa ternyata pengenalan kita akan Tuhan menjamin kita untuk bisa berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau tanpa pertobatan sulit untuk kita berbuat sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan, bukan kita yang melakukannya, tetapi Tuhan yang ada dalam kita yang melakukan semuanya itu. Amin ya. Tuhan memberkati, puji Tuhan, dan kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Dan untuk kita persiapkan diri kita, mari pemain musik, singers, maju ke depan. Haleluya. Baik, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan, bahwa Engkaulah Allah yang memperkaya kami, jerih lelah kami tidak akan menambahinya. Namun kami percaya jika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami akan diperkaya oleh firman-Mu. Dalam pengenalan akan Engkau, kami akan penuh dengan damai sejahtera. Dan di dalam sikap hidup kami mampu untuk melakukan segala sesuatu karena Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu ini. Biarlah kiranya Engkau Allah yang senantiasa menganugerahkan segala sesuatu yang tidak kami lihat dengan mata kami tidak dengar dengan telinga kami tidak pikirkan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami. Memampukan kami untuk melakukan semuanya itu, sehingga akhirnya kami boleh melihat
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami akan berkata bahwa Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Minta Pak Marbun ke depan. Haleluya. Bapa yang baik, daripada mula kami menerima berkat yang mulia. Daripada mula keselamatan yang kami dapatkan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu tercabik-cabik oleh karena pelanggaran kami. Dan seharusnya kami akan disiksa. Tetapi oleh pengorbanan-Mu kami diselamatkan. Darah-Mu lah yang menyucikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini roti dan anggur ini Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, supaya lewat perjamuan kudus mengambil roti dan anggur ini kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah. Amin. Satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam kasih firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga,
surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan silakan bangkit berdiri. Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada roti di tangan kita. Kita tahu bahwa ini adalah satu kewajiban bagi kita untuk melakukannya karena Tuhan katakan, ya, perbuatlah ini untuk mengingat aku. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman demi nama Yesus, makanlah. Ada anggur tangan kita, ada cawan tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, minumlah demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh dan darah Kristuslah yang dikorbankan supaya semua kita yang telah berbuat dosa diampuni dan disucikan, dikuduskan dan diselamatkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pengorbananmu di kayu salib adalah bagian yang sangat penting bagi kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkaulah Allah yang menebus kami dengan tubuhmu sendiri di dalam daging, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur karena kami tidak turut disalibkan, tetapi Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami dari salib yang kami harus tanggung. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kiranya hidup kami dihidupi oleh firman-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu hari lepas hari, melakukan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu sempurna dalam hidup kami untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah melakukannya karena kami sungguh percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib itulah yang menyelamatkan kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya disembuhkan dari sakit penyakit, yang percaya diselamatkan, yang percaya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita diberkati semua pada pagi hari ini, amin.